Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Kami sangat senang melayani saudara pada ibadah online ini. Jika tayangan ini memberkati saudara, jangan lupa klik subscribe, like, bagikan dan komen agar channel ini semakin berkembang dan memberkati banyak orang. Jika saudara ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, saudara bisa mengirimkannya melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini dan bukti transfernya bisa dikirim ke nomor WA di bawah ini. Atau persembahan dapat dibawa langsung ke gereja dan dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita dengan berdoa. Kita mengaku sumber pertolongan kita satu-satunya datang dari Tuhan Allah yang sudah menjadikan bumi langit dan segala isinya, yang sudah menjadikan kita sekalian, menebus kita dari dosa menuju terangnya yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati kita di dalam kuasa Tuhan Roh Kudus, dan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus atas kita sekalian, sehingga ibadah ini mempermuliakan Tuhan, memperkenan Tuhan, dan lebih daripada itu kita semua diberkati. Karena ibadah ini kami persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat dan penebus dosa kami. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja Gereja, kemuliaan-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan sikap berdoa kita mau mempersiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita untuk segala kebaikan-Nya. Kita mau memasuki hadirat-Nya, berhadapan dengan satu pribadi yang begitu mengasihi kita dengan kasih yang begitu luar biasa. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. sungguh-sungguh lagi
Saat indah. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku
menikmati cinta-Mu. Tuhan, biarlah Engkau bertahta di atas setiap pujian kami. Engkau bertahta di setiap penyembahan kami. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu. Biarlah bibir kami mengagungkan Engkau, memuji Engkau, dan memuliakan Engkau. Karena sungguh hanya Engkau Bapa yang layak menerima pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Seberapa banyak di antara kita yang pada pagi hari ini bersuka cita, boleh lambaikan tangan? Oke, terima kasih. Karena hari ini adalah hari yang spesial, kita merayakan Valentine, hari kasih sayang gitu. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk memberikan cintanya ke kanan kiri depan belakang, cuman kasih aja. Kita percaya bahwa Allah sungguh mengasihi kita, amin. Kasih-Nya nyata di sepanjang kehidupan kita. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Siap untuk merayakan kasih Tuhan? Sungguh nyata kasih-Mu.
Kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Ibu Juwariah yang akan memimpin kita di dalam doa. Sebelum kantong persembahan diedarkan, saya akan membacakan firman Tuhan. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Allah itu baik. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami. Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Bahkan Engkau sudah memberikan hidup sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah menuntun setiap langkah anak-anak-Mu untuk datang ke tempat ini, memuji, memuliakan, menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan mempermuliakan nama-Mu. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa digunakan untuk kebutuhan, untuk kegunaan bagi gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Bapa kami yang di surga, pagi ini kami juga akan membawa doa kami, khususnya untuk bangsa negara kami Indonesia ya Tuhan. Berkatilah untuk Pak Jokowi dan wakilnya, Ma'ruf Amin,
supaya dalam memimpin negara ini Tuhan, Tuhan terus berikan kebijakan, hati yang hikmat ya Tuhan Yesus. Terus memberikan kesehatan kepada beliau, supaya dalam memimpin negara ini Tuhan, terus bisa berjalan dengan baik. Biarlah Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati juga untuk setiap anggota DPR, setiap mereka yang menjadi pimpinan kami Tuhan, baik dari tingkatan yang teratas hingga tingkatan terendah sampai RT. Kami menyerahkan ya Tuhan, biarlah kepemimpinan mereka Tuhan bisa dipertanggungjawabkan dan mereka bisa memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan, untuk keadilan, untuk kenyamanan masyarakat Indonesia. Kami juga menyerahkan untuk setiap bencana yang ada di Indonesia, baik itu longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus, Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah daerah-daerah ataupun pulau-pulau yang terkena musibah ini Tuhan, kami serahkan. Biarlah Engkau menjaga melindungi setiap mereka, Engkau memberikan kesabaran, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan. Dan kami percaya walaupun bencana ini menimpa kami, saudara-saudara kami Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan gereja kami. Kami serahkan, biarlah Tuhan Kau terus memberkati, sehingga gereja kami semakin memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus pagi hari ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri. Kita percaya bahwa setiap hari yang kita lalui semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita mau terus belajar untuk semakin mengasihi Dia dan mencintai Dia. Kau menuntun langkahku dengan tangan
di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan mengingatkan kembali Engkau yang sudah mengasihi kami, dan Engkau mengajarkan kami untuk terus dan semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur juga di bagian dari bakti kami pagi ini, Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk belajar Alkitab, belajar firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami mengerti firman-Mu ya Tuhan, dan memberkati kami supaya kami dapat melakukan apa yang harus kami lakukan. Hamba-Mu yang sederhana dan penuh kekurangan ini kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami semuanya Tuhan urapi supaya kami mengerti firman-Mu dan melakukan dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam pimpinan-Mu ya Allah Roh Kudus. Bekerjalah dan berkarya seluas-luasnya di antara kami. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur berahkan perenungan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Oke, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, mempermuliakan dan mengagungkan Tuhan dalam ibadah yang kedua. Ya, saya secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru Gong Si Fa Choi kepada teman-teman yang merayakan tahun baru Imlek. Kiranya Tuhan memberkati di tahun yang baru. Saya lupa tahun apa tahun ini ya. Lalu yang kedua, saya mengucapkan Valentine Day. Selamat bervalentin, terutama yang masih muda-muda itu ya. Yang merasa muda juga boleh. Ya. Makanya hari ini tim ibadah berseragam pink. Ya, saya pun juga Pak Mujono harus merah. Saya manut gitu. Ya, itu. Saya juga berterima kasih secara khusus saya punya tamu. Sebenarnya adalah kakak sepupu saya dan juga adalah mantan guru sekolah minggu saya. Pak De Anto dan Bude adalah teman kerjanya Pak Agus, pengurus gereja tempat ini. Terima kasih kehadirannya ke Kalasan yang blusuk ini. Terima kasih. Nah, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan bagian firman Tuhan berbicara mengenai kasih atau cinta. Ya, kasih atau cinta. Secara khusus di hari bersamaan dengan hari Valentine ini. Ya, gitu. Nah, berbicara mengenai kasih atau cinta dan hari Valentine biasanya identik dengan coklat. Betul? Saya bawa coklat. Ini coklat betul saudara, bukan bohong. Gitu. Siapa yang tidak mau coklat? Saya pikir iman. Ya. Siapa yang mau coklat? Ya, yang mau coklat bukan ini loh ya. Oke, boleh nanti habis ibadah. Ya, baik. Pagi hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang berbicara mengenai kasih atau cinta yang sejati. Yang saya berikan akronim dari coklat. Agak memaksa tetapi yakin tetap Alkitabiah. Firman Tuhan pagi ini tidak seperti biasanya saya tekstual berdasarkan teks, tetapi ini topikal. Berdasarkan topik ini, maka saya mencari ayat-ayat yang berbicara mengenai kasih Tuhan, cintanya Tuhan. Ya, baik. Sebagai pendahuluan, kata kasih atau cinta, terutama dalam bahasa Indonesia, seringkali memiliki makna yang berbeda-beda. Ya, kata kasih atau kata cinta dalam bahasa Inggris love sama, dalam bahasa Yunani-nya berbeda-beda, tapi dalam bahasa Indonesia kata cinta, kasih memiliki macam-macam makna. Ya. Nah, kadang kita tidak mudah membedakan cinta yang sejati dengan kasih yang tidak sejati atau yang mengandung motivasi yang lain gitu ya. Tadi pagi ketika datang yang memimpin pujian Mbak Sekar tadi datang, lalu siapa tadi Sri ya bilang, "Weh, Mbak Sekar cantik sekali pagi ini." Gitu. Lalu dia jawab, "Oh, mesti ada apanya ini." Biasa gitu kan ya. Lalu saya dengar itu, makanya saya dari ruang gereja itu saya datang. Karena cantik sekali ada apanya, saya bilang, "Hari ini Sekar jelek sekali," saya bilang. "Oh, ada apanya ini?" Ada apanya juga gitu. Nah, saudara, cinta yang sejati dengan cinta yang kurang atau tidak sejati, artinya ada motivasi yang tidak benar. Kadang-kadang saya dan saudara susah untuk membedakan. Nah, cinta atau kasih sejati dari Allah kepada saya dan saudara menjadi standar yang sudah terbukti.
Memang saya dan saudara tidak akan bisa memiliki kasih atau cinta seperti 100% cintanya Tuhan, jelas tidak. Tetapi itu menjadi standar kita, itu menjadi arah kita di dalam kita mencintai dan kita mengasihi. Karena kita sudah terlebih dahulu dicintai, sudah terlebih dahulu dikasihi. Nah, apa bukti-bukti kasih yang sejati itu? Coklat. Ya. Apa bukti dari kasih atau cinta yang sejati itu? Coklat. Maksudnya apa? Yang pertama, yakni cari. Dari akronim coklat, kata yang pertama adalah cari. Lukas 19 ayat 10. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Lukas 19 ayat 10, 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, bukti dari kasih Allah, kasih yang sejati kepada saya dan saudara dan kepada dunia ini sudah dibuktikan, yaitu dengan Yesus atau Allah mencari kita. Konteks pembicaraan dari Lukas 19 ayat 10, kalau Bapak Saudara membaca satu perikop itu adalah kisah Sakeus. Pasti saudara ingat ya. Apa yang saudara ingat tentang Sakeus? Orang pendek Pak, tidak salah. Ya. Dalam teks itu dijelaskan bahwa Yesus datang ke rumah Sakeus. Sakeus ingin melihat Yesus sampai karena dia pendek, cebol, maka dia naik pohon ara. Betul ingat ya? Itu. Lalu dia pulang, Yesus pun ikut ke rumahnya Sakeus. Ke rumah Sakeus. Lalu Yesus berkata, orang ini pun adalah orang yang berhak untuk menerima keselamatan. Lalu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi terutama yang mereka golongan orang suci, orang beragama, ngedumel. Ya, ngedumel itu bahasa Perancis. Hatinya terus ngomong, ngapain ini katanya orang baik kok ada di tempat orang berdosa. Nah saudara, pemungut cukai, Sakeus itu adalah pemungut cukai, itu adalah pekerjaan yang dipandang paling hina oleh orang Yahudi. Kenapa? Pemungut cukai adalah pemungut pajak, tetapi pada umumnya mereka memungut itu lebih dari yang seharusnya. Pada umumnya begitu. Lalu yang kedua, bagi orang Yahudi, pandangan orang Yahudi, pekerjaan pemungut cukai itu seperti antek-anteknya pemerintah, antek-anteknya penjajah Romawi pada waktu itu. Sehingga sangat dibenci oleh orang Yahudi. Pekerjaan atau status ini sebagai pekerjaan yang paling kotor menurut orang Yahudi. Tapi Yesus datang kepada mereka, kepada Sakeus, nanti kepada orang lain. Yesus datang juga kepada perempuan yang dianggap berdosa, perempuan kotor dan sebagainya. Orang Yahudi berkata seperti itu, ngedumel. Kata-katanya, kenapa ini katanya orang baik datang sini dan sebagainya, ini dan itu dan sebagainya. Kenapa makan bersama dengan mereka? Lalu Yesus berkata kepada mereka, sebab anak manusia, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari berarti ada sesuatu yang hilang. Dan benar, saya dan saudara semua orang di dalam dunia ini adalah pada dasarnya adalah milik Allah. Sebab semua manusia adalah ciptaan Allah dan milik Allah. Tetapi semua orang di dalam dunia ini termasuk saya dan saudara pernah terhilang dari hadapan Allah karena dosa. Ya. Ada yang hilang, benar saya dan saudara pernah terhilang dari hadapan Tuhan. Mencari itu juga salah satu bentuk perhatian. Biasanya kalau di gereja ini adalah Bu Gembala yang paling rajin. Kalau saudara seringkali datang ke gereja ini biasanya berdua, kadang-kadang dengan pacarnya atau dengan calon pacar atau mantan pacar, enggak pernah. Atau dengan teman, lalu ditanya, loh kok sendirian, yang si A kemana? Itu bukan Bu Gembala ingin sok tahu, enggak. Tetapi itu sebagai bentuk perhatian. Kalau saudara mungkin di antara kita sudah 2 minggu kok ibadah tidak bersama-sama, lalu ditelepon atau di WA, kemana dan sebagainya. Itu sebagai dicari, itu sebagai bentuk perhatian. Ya, itu. Manusia hilang dari hadapan Allah karena berdosa, jelas. Manusia bisa mencari Tuhan sebenarnya. Tetapi tidak akan pernah dapat. Manusia boleh membuat cara, membuat jalan, membuat cara macam-macam untuk mencari Tuhan atau untuk datang kepada Tuhan. Boleh.
Tetapi cara manusia jelas tidak akan sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu sudah berdosa. Dan di hadapan Allah statusnya adalah hilang. Tapi dalam iman kekristenan, bukan saya dan saudara yang mencari Tuhan. Betul? Tetapi Tuhanlah yang mencari manusia. Allah telah membuktikan kasih-Nya yang sejati dengan mencari manusia yang berdosa. Dia seharusnya dia adalah Allah yang maha segalanya, Allah yang sudah enak di surga sana. Sudah tidak kekurangan apa-apa. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus rela untuk mengambil rupa seorang manusia. Manusia pun bukan seorang raja. Lahir dari seorang perawan miskin. Ya, Maria dan Yusuf itu keluarga miskin. Karena buktinya ketika Yesus nanti di hari yang ke-8 dibawa ke bait Allah, membawa persembahannya bukan kambing domba, tetapi sepasang burung tekukur. Itu membuktikan orang miskin. Lahirnya pun ada di kandang domba. Ada di antara saudara yang lahir di kandang? Gak ada kan? Saya juga gak ada, gak mau. Tapi Yesus lahir di sana. Yesus kehidupannya penuh dengan penderitaan dan sampai puncaknya adalah mati hina. Tergantung di kayu salib, terpaku di kayu salib sebagai kematian yang paling hina. Allah tetapi rela untuk datang ke dunia menjadi manusia yang hina. Dalam sejarah kehidupan pelayanan Yesus selama 3 atau sampai 3,5 tahun, Yesus selalu berkeliling desa, Yesus berkeliling kota untuk mencari orang-orang yang berdosa dan yang mau percaya. Salah satunya adalah Zakheus. Pak Gembala sering beberapa kali memberikan gambaran. Kalau kita kehilangan sendal, pernah kehilangan sendal? Di gereja pun kadang-kadang sendal bisa hilang kan. Kalau pas doa lalu kaki kita hujan dan sebagainya, sendal dicopot kadang-kadang juga hilang atau tertukar. Kalau sepatu atau sendal kita hilang, siapa yang mencari? Sendal kita kah? Sendal kita lalu telepon kita, halo tuanku, kan enggak kan? Atau WA, enggak. Ya. Tetapi kalau kita mau menemukan sendal atau sepatu kita, ya kitalah si pemilik yang harus mencari. Penerapan yang pertama, mari kita terus bersyukur kepada Tuhan karena Yesus yang sudah mencari kita dan mendapatkan kita. Buktinya saya dan saudara menjadi anak-anak Allah. Saya dan saudara sebenarnya adalah orang yang sudah hilang karena dosa. Tetapi karena Yesus datang mencari kita dan menyelamatkan kita. Yang kedua, mari kita terus belajar untuk mengasihi Tuhan dengan mencari Tuhan. Mencari Tuhan bukan berarti kita mencari Tuhan di kolong, enggak. Tetapi kita berdekat dengan Tuhan. Mencari kedekatan komunikasi yang erat dengan Tuhan. Sebagai wujud dari kasih kita. Sebagai wujud dari cinta kita kepada Tuhan. Demikian juga untuk membuktikan kasih kita kepada orang lain, mari kita mencari tanda petik orang-orang. Minimal dengan memperhatikan. Kalau misalkan teman kita lama tidak kelihatan, mari kita cari informasi. Kita dapatkan orangnya. Sebagai wujud dari cinta kasih kita kepada orang itu. Coklat. Yang pertama apa? Cari. Lalu yang kedua, bukti dari kasih yang sejati itu adalah Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Lukas pasal yang kelima 31-32. 1, 2, 3. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Perkataan Tuhan Yesus ini juga ditujukan terutama kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ya, bukan orang sehat yang memerlukan dokter atau tabib, tetapi orang sakit. Dan aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang-orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Konteksnya adalah
Yesus memanggil Matius atau Lewi yang adalah pemungut cukai. Lagi-lagi pemungut cukai adalah pekerjaan atau status yang paling dianggap hina oleh orang Yahudi. Penjelasannya seperti tadi. Nah, ketika Tuhan Yesus memanggil Lewi, akhirnya namanya menjadi Matius dan menjadi salah satu rasulnya yang dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan kitab Matius itu, ya. Yesus berkata kepada orang banyak dan berkata kepada orang-orang Yahudi yang selalu mempermasalahkan. Dan dia berkata, bukan orang yang sehat yang memerlukan dokter. Secara umum maksudnya gitu. Lain kalau saudara misalkan, Pak saya pernah kok cari dokter karena tidak sakit. Tapi karena cari surat keterangan sehat. Yaitu bukan hal yang umum. Tetapi pada umumnya orang yang sakitlah yang mencari dokter. Dan dia berkata, aku datang bukan memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa. Yesus menjelaskan kepada orang Farisi yang waktu itu mencemoohkan dia. Ngapain dia kumpul-kumpul dengan orang berdosa, pemungut cukai? Ngapain dia sering makan bersama dengan perempuan-perempuan kotor di masyarakat dan sebagainya. Dan Yesus berkata, orang yang sehat memang tidak perlu dokter. Tapi yang sakitlah yang perlu dokter. Dan aku datang bukan mencari orang benar. Kenapa? Karena memang orang mungkin tidak benar tapi merasa benar, itu tidak akan merasa butuh Yesus. Tapi juga orang yang benar, kalau Yesus mencari orang benar di dunia ini gak akan dapat, betul kan? Gak akan dapat. Karena semua orang berdosa. Dia menekankan dalam bentuk gambaran, analogi. Bahwa Yesus datang memang mencari orang yang berdosa, yang mau percaya, yang mau bertobat. Dia bukan mencari orang yang benar, karena kalau ada orang yang merasa benar, dia tidak akan merasa butuh Yesus. Dan kalau Yesus mencari orang benar, Yesus tidak akan mendapatkannya. Dan yang dicari adalah orang yang berdosa, tetapi yang mau percaya. Salah satunya adalah Lewi, Matius. Salah duanya adalah saya. Salah tiga, salah empat dan sebagainya adalah kita semuanya. Nah, bukti kasih yang sejati adalah obat atau mengobati. Sakit apa yang diobati oleh Yesus atau apa yang bisa diobati oleh Yesus? Yang pertama jelas adalah sakit rohani. Apa itu sakit rohani? Dosa. Ya. Penyakit itulah, sakit itulah yang memisahkan antara kita ini dengan Allah. Yang kedua adalah sakit rohani, kerasukan setan. Saya sering menyebutnya kesetanan. Ya. Dalam sejarah perjalanan Yesus di bumi, Yesus pernah mengusir setan. Kalau saudara ingat legion, ya. Kalau ada orang yang tuli dan bisu karena dirasuk oleh setan, oleh Yesus diusirnya. Dan sampai sekarang ini pun, sekalipun Yesus ada di surga, tetapi kuasa Allah, kuasa Yesus itu bisa mengusir setan, mengusir roh jahat. Saya kira Bapak Ibu Saudara pernah berpengalaman, bukan berpengalaman kesetanan gitu kan, tapi berpengalaman untuk mengusir setan. Dan baru saudara, oh iya ya ternyata gitu. Sakit itu bisa disembuhkan oleh Tuhan. Yang kedua, sakit fisik. Selama Yesus ada di dunia ini membuktikan kasihnya, orang bisu disembuhkan, orang tuli disembuhkan, orang yang tuli karena bisu, karena kerasukan setan disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Tapi juga ada orang yang hanya demam, didoakan oleh Yesus. Makanya jangan meremehkan, masa kita demam aja berdoa. Yesus pernah menyembuhkan mertua Petrus yang sakit demam. Ya. Lalu juga lumpuh. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Bartimeus. Melalui Petrus Yesus menyembuhkan orang lumpuh di bait Allah. Dan yang ketiga adalah penyakit psikis atau penyakit jiwa. Kalau saya ngomong penyakit jiwa jangan berpikir orang selalu miring.
Ya kan? Sebenarnya saya dan saudara itu semuanya pernah sakit jiwa. Penyakit jiwa yang seperti apa? Yang pertama stres. Stres itu perasaan tertekan. Kalau saya dan saudara itu punya perasaan tertekan, lalu merasa berat, jadi pikiran kacau dan sebagainya, perasaannya berat, itu sebenarnya kita sedang stres. Saya dan saudara mungkin mengalami kebingungan, mengalami kemarahan yang kadang-kadang kita tidak bisa kendalikan. Kemarahan yang tersimpan jauh karena mungkin orang tua, tindakan yang di masa lalu dan sebagainya. Itu termasuk sakit jiwa. Orang yang putus asa, tidak berpengharapan, itu juga sakit jiwa. Tapi janji Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Ayat ini salah satu ayat yang paling saya sukai. Sebab ketika saya stres, dalam arti banyak tugas dalam pekerjaan, stres, saya datang kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan berjanji memberikan apa? Kelegaan. Yesus mencintai, mengasihi kita sudah dibuktikan dengan mengobati. Ya, dengan mencari kita, menyelamatkan kita, tapi juga Yesus sudah mengobati kita. Ya. Saya ingat kalau soal obat mengobati itu saya yang paling ingat adalah simbok saya. Simbok itu untuk orang Jawa desa untuk menyebut ibu. Saya dibesarkan di Wonogiri desa sana. Saya masih ingat pada waktu kecil obat yang menurut simbok saya itu paling mujarab itu adalah obat cekok. Saudara cari di apotek nggak ada. Ya, obat cekok itu, Bu Ayin pernah dicekoki? Pernah. Obat cekok itu biasanya dicampuran, saya nggak tahu campuran daun pepaya, terus apa itu namanya, temu, ya, temu hitam, lalu apa lagi? Ya, pokoknya Pak Diratman itu mungkin hafal tuh ya. Rasanya pahit, nggak enak karuan. Saya kalau dicekok itu malah muntah-muntah sebenarnya. Tapi saya masih ingat waktu kecil, kalau saya sudah mulai keluntrak-keluntru, nggak semangat gitu, simbok saya ambil itu lalu. Sebenarnya kalau waktu tahu simbok saya ambil itu, saya sudah curiga. Paling nanti di apa itu? Ini dihaluskan lalu diperes gitu. Lalu sini. Enggak, sini. Pokoknya dipaksa. Lalu nanti dicekel gitu kepala saya kadang-kadang karena saya enggak mau kadang-kadang begini. Sampai begitu dibuka lalu diperes gitu, rasanya muntah-muntah kadang-kadang. Pahit. Ya. Pada waktu saya dicekoki saya marah kadang-kadang, tak sembur-sembur kadang-kadang. Gitu. Tapi saya makin saya disembur-sembur saya malah karena itu mengobati. Mama saya, simbok saya mengasihi saya dengan cara mengobati. Hal yang kedua adalah dikeroin. Masuk angin itu kelihatannya penyakit dinasti di rumah saya. Jadi dari mbah saya, bapak saya, simbok saya, anak-anaknya semuanya itu sering masuk angin sehingga dikeroin. Sampai sekarang itu saya kalau masuk angin parah, kalau nggak dikeroin nggak sembuh. Saya masih ingat suatu saat jelas saya sudah masuk angin karena main hujan dan sebagainya. Lalu sakit gini. Sini, Rene katanya. Enggak, di rumah sampai sekarang dari kecil sampai sekarang itu uang benggol namanya. Uang kuning itu masih ada sampai sekarang. Itu gunanya untuk ngeroi. Saya masih ingat kalau saya dikeroi tidak, kan lama-lama sakit kan. Saya semakin begini-begini, semakin dijepit sama mama saya begini. Kalau saya semakin bereaksi, dia semakin cepat kan. Waktu saya dikeroin, saya menangis, saya udah pokoknya berontak dan sebagainya. Gak enak. Tapi lagi-lagi, itu bentuk kasihnya bapak mama saya kepada saya. Karena kalau dia tidak mengasihi saya, tidak mencintai saya, udah masuk angin terserah sana, ya kan? Itu. Yesus bersedia untuk mengobati kita dan sudah dilakukan mengobati kita. Baik itu penyakit rohani kita. Saya harap kita semuanya yang ada di tempat ini sudah percaya Yesus secara pribadi dalam hidupmu dan sudah disembuhkan secara rohani. Tapi Yesus juga bersedia untuk menyembuhkan sakit fisik kita. Ya. Kadang memang Tuhan menyembuhkan nolong kita melalui obat dan sebagainya. Tetapi di atas semuanya itu Tuhan.
mampu untuk menyembuhkan kita. Penyakit psikis atau penyakit jiwa kita pun Yesus mampu dan mau menyembuhkan kita. Karena itu ketika kita stres, ketika kita susah, ketika kita perlu pengobatan secara psikis, mari kita datang kepada Tuhan. Saat Anda sakit, datanglah kepada Yesus yang bersedia untuk mengobati. Yang sudah terbukti dan saya yakin Dia akan dan terus bersedia untuk mengobati kita. Yang kedua, mari kita belajar untuk terus obatilah orang lain. Kalau memang orang lain butuh obat, artinya obat-obat gitu kita punya, mari kita berikan. Kalau orang lain butuh penghiburan, ya mari kita belajar untuk menghibur. Jangan meremehkan, ya saya bisanya hanya mendoakan, hanya mendoakan. Jangan diremehkan. Ya. Berikan harapan dan berikan dukungan kepada orang lain yang memang membutuhkan untuk didukung. Pengalaman saudara, kalau saudara mendoakan, mendukung orang lain, mendoakan orang lain, katakan kepada orang lain, apakah lewat WA ataupun telepon atau ketemu, saya mendoakan kamu. Saya mendoakan Bapak, saya mendoakan Ibu. Ini bukan soal kesombongan rohani, tapi begini, secara psikologis orang yang menghadapi pergumulan ketika kita mendoakan dan kita katakan, maka dia secara psikologis begini, oh ada orang lain yang mendukung saya. Ya, saya tidak berjuang sendiri tetapi ada orang lain yang mensupport saya. Yang kedua, kalau dia misalkan sembuh dan mendapatkan pertolongan dari masalahnya, dia selalu ingat, oh ini karena pertolongan Tuhan, ada teman-teman yang mendoakan. Ini bukan soal kesombongan rohani kalau kita mendoakan orang lain dan kita berkata kepada dia. Ya. Coklat. Apa tadi? Cari, obati. Yang ketiga, Markus 10 ayat 45, ayat kunci dari kitab Markus. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perkataan Yesus kepada orang-orang penegasannya bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan, menjadi korban penebusan. Korban. Apa itu korban? Sesuatu yang dilepaskan dari kepemilikan atau kepentingan diri kita demi orang lain atau demi pihak lain. Jadi sebenarnya kita berhak untuk menikmati, kita berhak untuk memiliki. Bahkan sebenarnya kita butuh juga untuk itu. Tetapi karena kita rela memberikan kepada orang lain, saya tidak jadi menikmati. Itu namanya berkorban. Tapi kalau saudara misalkan, oh di rumah nasi dan lauk ada banyak. Orang-orang di rumah sudah gak makan lagi. Lalu saudara telepon kepada orang, ini ada makanan, ambil atau tak kasih. Itu bukan korban. Ya, itu bukan korban. Tapi kalau namanya korban itu benar-benar seharusnya saya yang menikmati, seharusnya saya yang memiliki, tapi saya rela berikan untuk orang lain. Itu korban. Yesus menjadi korban keselamatan bagi kita. Sekali lagi tinggalkan tahta surga yang sangat enak dan dia tidak kekurangan apa-apa di surga. Dia menjadi manusia hina, menderita, mati, disalibkan demi kita yang berdosa ini. Dia tidak bersalah tetapi dia rela menerima hukuman. Dia mengorbankan dirinya. Dia mati hina dan sangat menderita. Menggantikan kita. Seharusnya saya dan saudara yang dihukum karena dosa kita. Tetapi Yesus bersedia untuk mengorbankan dirinya. Cinta atau kasih yang sejati itu mesti rela berkorban. Makanya kalau saudara terutama cewek-cewek, kalau ada cowok yang datang pada saudara mendekati, adik, abang cinta kau, atau mas sayang kamu. Uji dulu, jangan termehek-mehek terus kindil. Cek dulu, uji dulu cintanya, kasihnya itu. Apakah rela berkorban atau tidak? Kalau orang katanya abang cinta kau tapi pas makan misalkan lalu makan, oh pertama dijajah, abang aja yang kasih bayar dek, kasihan kamu, woi cinta.
Lalu yang kedua makan lagi, lalu mau bayar. Dompet abang ketinggalan. Kamu aja yang bayar, adik, tolong ya hari ini. Iya gak apa-apa. Lalu makan lagi di McD. Lalu sudah makan juga, astagfirullah. Misalkan, dompet abang ketinggalan. Tolong adik yang bayar ya. Itu bukan cinta yang berkorban, tapi cinta yang mengorbankan. Wajib saudara ragukan cintanya. Bahkan kalau sudah teruji begitu terus, cerai udah. Cinta yang sejati, kasih yang sejati itu mesti rela berkorban. Cintanya Allah, kasihnya Allah sudah dibuktikan dengan korban yang tidak murah. Nyawa diberikan. Jangan pernah lupa dan tetap kita bersyukur karena Yesus sudah berkorban besar untuk kita demi keselamatan kita. Tidak pernah ada Allah lain yang rela datang ke dunia ini mengorbankan dirinya menjadi korban keselamatan kecuali Yesus. Makanya jangan pernah meragukan Yesus lagi dan jangan pernah berpikir apalagi merencanakan untuk meninggalkan Yesus. Korbannya sempurna dan korbannya itu nyata bagi kita. Mari kita belajar untuk membalas kasihnya Yesus dengan kasih kita yang rela berkorban untuk Dia. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang kita tidak punya. Tapi Tuhan minta apa yang kita punya dan apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan. Mungkin untuk kita tidak layak untuk kita katakan sebagai korban untuk Tuhan. Tapi apa yang bisa kita berikan? Uang kita, pikiran kita, waktu kita. Dan segala sesuatu yang kita miliki yang bisa kita berikan untuk Tuhan, mari kita belajar. Yang kedua, ujilah kasih orang lain dan mari kita juga membuktikan kasih kita kepada orang lain dengan kerelaan untuk berkorban. 4, mari kita belajar untuk berkorban, artinya melepaskan milik kita untuk orang lain. Kenapa? Gini saudara, sebenarnya saya dan saudara itu suatu saat nanti akan melepaskan diri dari segala harta milik kita. Betul? Ada saatnya nanti di mana saya dan saudara itu harus melepaskan segala milik kita. Kalau orang tua ya kita harus melepaskan diri dari anak-anak kita, melepaskan diri dari kekayaan kita, melepaskan diri dari rumah kita, melepaskan dari segala sesuatu yang kita punya. Makanya kita harus belajar untuk sedikit demi sedikit pelan-pelan melepaskan diri dari milik kita. Termasuk berkorban memberi kepada Tuhan itu melepaskan diri. Ya. Jangan sampai seperti saya punya teman pelayanan di Bandung. Lalu jemaatnya itu sudah ngap-ngap, sudah mau mati, sudah mau meninggal itu. Lalu kata-kata yang terakhir, Sion katanya. Sion. Apa pi? Sion. Wah anaknya mungkin senang, wah bapak saya mau pergi ke Bukit Sion. Ya rohani sekali kan? Gitu. Lalu apa pi? Sion. Lalu terakhir, kapan pi? Pensiun. Yang terakhir, pensiun. Ternyata mau mati pun dia masih ingat. Uang pensiunnya belum diambil. Ya, bukan karena pergi ke Bukit Sion, bukan. Tetapi ingat pensiunnya belum diambil. Susah melepaskan diri dari harta milik. Mengorbankan apa yang kita punya, baik itu kepada Tuhan ataupun kepada orang lain, untuk pekerjaan Tuhan dan untuk orang lain. Sebenarnya belajar untuk melepaskan diri dari milik kita. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Yesus menunjukkan kasihnya dan menunjukkan cintanya yang sejati dengan korban. Cari, obati, korban. Yang berikutnya adalah L dan A-nya. Cinta yang sejati itu langgeng atau abadi. Roma 3 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4a. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Roma 3 ayat 3 sampai 4a. 1, 2, 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia?
Dapatkah ketidaksetiaannya itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Nah, teks firman Tuhan ini dikatakan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebenarnya berhubungan dengan orang Yahudi juga. Orang Yahudi hidup dengan Taurat. Taurat diberikan kepada orang Yahudi. Tetapi orang Yahudi seringkali meninggalkan Tuhan. Seringkali melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dia minta, misalkan dari sejarah perjalanan saja dari tanah Mesir. Dia protes kepada Musa. Kami ingin Allah yang kelihatan. Maka membuatlah patung berhala. Ya. Dalam sejarah perjalanan sesudah mereka ada di tanah Kanaan. Mereka menginginkan, kami ingin menyembah Allah yang kelihatan ada di patung ini, patung itu dan sebagainya. Mereka sering kali jatuh dan meninggalkan Tuhan. Orang Israel sering kali tidak setia. Sama seperti saya dan saudara pun sering kali juga tidak setia kepada Tuhan. Tetapi apakah ketidaksetiaannya itu membatalkan kesetiaan Allah? Sama sekali tidak. Allah tetap setia. Kalau Allah tidak setia kepada janjinya, saya kira dia akan membatalkan status orang pilihan kepada orang Israel. Dan Allah meninggalkan Israel. Tapi kenyataannya tidak. Sampai nanti kepada kehadiran Yesus di muka bumi ini. Allah tetap setia kepada janjinya kepada bangsa Israel. Dan saya yakin ada janji-janji dalam kitab Wahyu itu nanti akan digenapi di masa-masa akhir khusus untuk orang Israel. Kasih Allah kepada kita langgeng, abadi. Kasihnya tetap. Yang kalau saya mikir nggak akan nyampe. Saudara kalau mikir pun nggak nyampe. Coba bayangkan, menurut Efesus pasal yang pertama 3 dan 4. Saya dan saudara yang sekarang ini menjadi percaya Yesus itu adalah dipilih, waktunya kapan? Sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal 1 ya, sebelum Kejadian 1 ayat 1, di kekekalan masa lampau itu Allah sudah memilih. Nanti di dunia sana, di Indonesia, ya, di Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri, desa sana ada orang namanya Mujono. Dan nama saudara masing-masing. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Bayangkan. Sebelum segala sesuatu dijadikan. Oke, akhirnya saya dan saudara menjadi orang percaya sekarang. Nanti sesudah dunia ini dihancur luluhkan, dihukum oleh Tuhan. Segala sesuatu dunia tidak ada, saya dan saudara menjadi milik Allah itu tetap dan akan kekal untuk selama-lamanya. Bukankah suatu kehebatan luar biasa? Kasih Allah yang kekal, kasih Allah yang langgeng, kasih Allah yang abadi. Kasihnya tetap. Allah tidak berubah-ubah. Janjinya pun juga tidak berubah-ubah. Tidak mencela-mencele, orang Jawa bilang. Mencela-mencele itu apa? Pagi dele, sore tempe. Artinya paginya bilang dele, sorenya bilang tempe. Malamnya tahu. Walaupun sama-sama dari kedelai. Tapi itu mencela-mencele. Enggak. Allah tetap setia dan Allah terikat kepada janjinya. Kenapa Allah tetap memelihara Israel, bangsa Israel hingga sampai sekarang ini. Sebagai bangsa yang kecil yang sejak dari perang dunia pertama dan kedua berusaha untuk dihapuskan dari muka bumi ini. Tetapi sampai sekarang Tuhan memelihara karena Allah terikat kepada janjinya. Dan saya dan saudara juga adalah orang-orang pilihan di perjanjian baru ini. Dia terikat kepada janjinya memelihara kita, memimpin, menolong kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kasih dan pribadinya yang kekal, yang langgeng untuk saya dan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yang kadang-kadang merasa ditinggalkan. Mari kita juga belajar untuk mengasihi Tuhan dengan serius. Memang kita untuk mengasihi Tuhan dengan seperti kasihnya Tuhan kepada kita enggak mungkin 100% seperti itu. Tapi kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan serius.
Tidak mencela-mencele. Ketika dalam ibadah gini semangat, aku mengasihi Engkau Tuhan 100%, 150% kalau bisa. Tapi nanti di luar sana sudah lain. Mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh serius. Dan juga mari kita belajar untuk mengasihi orang lain dengan serius dan tidak mencela-mencele. Ya, mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh dengan apa yang bisa kita buat, kita kerjakan untuk orang lain. Ya. Itu LA-nya, langgeng abadi. Dan yang terakhir adalah Ibrani 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Sekali lagi kita baca ayat ini bersama-sama, Ibrani 12, 5, 8. 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Penulis kitab Ibrani sedang menjelaskan kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Israel yang sudah percaya Yesus. Dia mengatakan, mengingatkan tentang jangan anggap enteng didikan Tuhan. Bangsa Israel sering dihajar oleh Tuhan. Jangan anggap enteng. Ya. Karena Tuhan itu punya aturan. Kalau dilanggar ya disiplin. Makanya bukti dari kasih Allah, kasih yang sejati itu tertib atau teratur. Ya, tertib atau teratur. Kasih Allah yang tertib atau teratur untuk saya dan saudara. Berbicara mengenai jalan keselamatan. Ya. Jalan keselamatan menuju surga itu, keselamatan yang kekal itu, gambarannya adalah begini. Allah lah yang memiliki surga. Allah lah yang memiliki hidup yang kekal. Maka hanya Allah sendirilah yang berhak untuk menentukan jalan masuk ke surga. Pengalaman yang pernah bangun rumah, punya rumah, Pak Diratman. Rumahnya Pak Diratman itu menghadap ke utara ya dia. Siapa yang berhak menentukan rumahnya harus ke utara, lalu pintunya 1 atau 2, siapa? Tukangnya? Bukan. Si pemilik, betul? Jadi kalau saudara mau buat rumah lalu rumahnya mau menghadap ke atas, ya enggak apa-apa kalau saudara berhak saudara maksudnya gitu ya. Atau ke bawah, ya hak saudara karena saudara yang punya. Allah teratur. Untuk masuk ke surga itu hanya jalan Allah, jalan yang ditentukan oleh Allah yang sampai. Allah juga memiliki aturan bagi anak-anaknya. Benar saya dan saudara percaya Yesus tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi jangan pernah lupa saya dan saudara hidup di bawah hukum kasih. Tetap ada aturan. Ya. Dan Allah kadang mendisiplin atau menghajar anak-anaknya yang tidak aturan. Tidak sesuai dengan aturan. Dan terhadap hal-hal itu Allah mengingatkan. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Karena itu sebagai bukti dari cinta atau kasih Tuhan. Mengapa Allah mengatur bahkan kadang-kadang menghajar kita? Yang pertama, jelas karena ia mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Kita semuanya pernah jadi anak, yang tua pun pernah jadi anak, betul? Siapa yang pernah dihajar oleh orang tuanya? Saya pernah. Oh banyak juga puji Tuhan. Ya, macam-macam caranya dihajar. Kenapa saudara dihajar? Karena beling, karena nakal, betul? Karena melanggar peraturan. Saya pernah dihajar. Karena saya melanggar peraturan, jatahnya saya mencarikan rumput untuk kambing-kambing yang di rumah, saya bal-balan, sepak bola. Kambing itu nggak bisa ditipu. Saya bilang kepada bapak saya misalkan, saya sudah ngarit kok, sudah mencari rumput. Kambingnya tetap mbek, kan lapar. Ganti saya yang mbek dihajar. Ya. Biasanya saya dihajar karena saya melanggar.
Dan apa tujuannya dihajar? Yang jelas adalah untuk kebaikan kita. Karena demi kebaikan kita. Betul? Biasanya kita sesudah hajaran itu sudah lewat, atau lagi sudah gede, sudah tua gitu baru ngerti. Oh iya ya, dulu itu kalau saya tidak dihajar oleh mama saya atau bapak saya, pasti saya kacau, saya hancur. Orang tua kita menghajar kita, kalau sampai menghajar apakah itu dengan dicubit atau dengan uang jajannya tidak dikasih dan sebagainya macam-macam bentuknya. Karena itu mendidik kita untuk kebaikan kita. Walaupun saya tahu ketika dihajar itu gak enak, betul? Sakit. Tapi ingat itu untuk kebaikan kita. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu dihajar? Allah mengatur atau bahkan mengajar kita. Karena kecenderungan kita sebagai orang berdosa itu kita tidak mau teratur, tidak mau diatur. Maka Tuhan kadang-kadang menyesah kita. Penerapan bagi kita. Jangan pernah lupakan dan tetap kita bersyukur kepada Tuhan karena cara Tuhan mengasihi kita itu teratur, tertib, tidak sembarangan. Yang kedua, mari kita belajar untuk bersedia diatur. Bahkan kalau Tuhan kadang-kadang menghajar, menyesah kita, mari kita terima. Walaupun sesahan itu sakit, walaupun hajaran itu kadang-kadang sakit, tapi mari kita terima. Karena itu untuk kebaikan kita. Mari kita juga bersedia untuk diatur oleh orang-orang yang memang sungguh-sungguh mengasihi kita. Ada orang-orang yang memang diberi wewenang oleh Tuhan di atas kita. Orang-orang yang memang mengatur kita. Lagi-lagi untuk kebaikan kita. Ya, lagi-lagi untuk kebaikan kita dan kebaikan Tuhan. Apa bukti dari kasih atau cinta yang sejati? Coklat. Satu apa? Sari. O-nya obat, mengobati. K-nya korban. Lalu L dan A-nya langgeng abadi. Dan terakhir tertib, teratur. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kalau firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Kita tunduk kepala. Bapak Gembala akan memimpin di dalam doa firman Tuhan dan doa penutup. Petugas altar saya persilahkan maju ke depan dan jemaat semua bangkit berdiri. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu mengucapkan puji, puja serta syukur oleh karena Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu dan melalui uraian kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan betapa cinta kasih Tuhan kepada kami begitu luar biasa. Tuhan rela datang mencari kami, menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kami. Bahkan Tuhan rela mengorbankan diri-Mu supaya kami memiliki hidup yang berarti, bernilai, dan terima kasih karena Tuhan terus membimbing, menolong, mengarahkan kami untuk sesuai dengan gambaran anak-Mu. Bapak terima kasih, biarlah kebenaran firman itu mewarnai kehidupan kami sehingga dimanapun kami berada kami selalu ingat bahwa Tuhan sudah berkorban bagi kami, menyelamatkan kami, dan biarlah kami menjadi berkat keselamatan bagi orang lain juga. Terima kasih, Engkau berkati setiap kami. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan bukalah lebar-lebar dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa mujizat Allah yang maha tinggi dan penghiburan sejati Roh Kudus tinggal tetap di dalam hidupmu sehingga hidupmu menjadi orang-orang tebusan yang berkenan, yang diberkati, yang mempermuliakan Tuhan, yang dimanapun kamu berada, nama Tuhan dipermuliakan dan kamu menjadi berkat bagi sesama.
Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Amin. Silahkan duduk dan berdoa, mohonlah berkat yang daripadanya.